Halo kawan Kaliber, ketemu lagi kita di hari ini, Selasa tanggal 3 September 2024. Semoga Anda tetap menjaga semangat, sehat, dan berpikir kritis, khususnya dalam menjaga kewarasan dalam bernegara. Saya sapa dulu Mas Indra Karismi aja yang ada di sana. Mas Indra, Halo Mas Dewi dan kawan Kaliber semua yang tercinta, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk tetap menjaga kewarasan, akal sehat, dan kewarasan bernegara. Hari ini kita mau bahas apa, Mas ya, Edi? belum kita bahas topik kita hari ini. Mas Indra kayaknya siap-siap menyambut paus ya, yang mulai datang ke Indonesia. Bahkan diimbau untuk WFH, orang-orang Jakarta pada tanggal 5. Mas Ya, Indra ikut menyambut ya? ya, akan penuh sekali. Kita akan melakukan kegiatan Misa Kudus di Gelora Bung Karno dan itu pasti akan puluhan ribu, mungkin bisa ratusan ribu orang yang hadir. Jadi ya mohon maaf pada warga Jakarta, ini adalah sebuah peristiwa besar yang jarang sekali kita kedatangan paus. Terakhir itu paus datang ke Indonesia tahun 80-an, Mas. Zaman saya SD itu paus Yohanes Paulus kedua dan baru kali ini datang lagi. Ya, ini kegembiraan buat kami umat Katolik dan mohon maaf jika mengganggu kenyamanan saudara-saudara kita di Jakarta dengan adanya kegiatan ini. Ya, kita menyadari itu dan mentoleransi itu, Mas. Toh tidak terjadi setiap hari ya. Dan Ini ini sekarang ini tidak kita 10 tahun sekali nih, ini ya baru 10 tidak tahun. 10 tahun sekali bahkan ya. Dan kita sekarang ini membawa berita dan mengupasnya khususnya soal Ahoker, pecinta berat Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya, Saya ambilkan dari suara.com. Alasan Ahokers ogah dukung Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024 meski Ahok bagian dari PDIP. Koordinator Komunitas Pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang biasa disebut Ahokers, Soleh MZ, menyatakan pihaknya tak memberikan dukungan pada siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024, termasuk pada pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP. Soleh mengatakan hal ini dilakukan lantaran Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tak memilih Ahok. Soleh tak memberikan instruksi pemberian dukungan pada pendukung Ahok untuk paslon tertentu. Secara organisatoris, Ahoker selain kepada Pak Ahok BTP, kita tidak mendorong untuk mendukung kepada calon siapapun, ujar Soleh. Ia mengaku memang Ahok sendiri sudah memberi dukungan pada Pramono Rano dan bahkan ikut mengantar saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Namun hal ini menjadi dasar Ahokers juga harus ikut mendukung Pramono Rano. Hal ini tidak menjadi, saya ulangi, namun hal ini tak menjadi dasar Ahokers juga harus ikut mendukung Pramono Rano. Kan Pak Ahok salah satu ketua DPP PDIP, maka secara organisatoris punya tanggung jawab untuk mengantarkan Pramono Rano, jelasnya. Apalagi Ahoker sendiri merupakan komunitas pendukung Ahok, bukan suatu partai yang punya kepentingan dalam politik praktis. Tapi kalau anggota Ahoker dan kan bukan orang partai sifatnya independen, kewajiban kita hanya mendukung Ahok BTP. Kalau selain Ahok, yaitu hak masing-masing jelasnya. Ahokers militansinya kepada Ahok BTP. Selain kepada Ahok BTP, kita tidak mendorong untuk mendukung kepada calon cakup siapapun. Jadi terserah kepada masing-masing para anggota Ahokers tugasnya. Mas, ini yang menariknya gini, Mas. Ternyata sikap pilihan Ahokers ini di pilkada ini sama dengan anak-anak Abah. Jadi mendukung eh, golput ya atau coblos semuanya, nggak tahu ini nanti golput tidak datang ke TPS atau datang ke TPS coblos semuanya, pokoknya tidak mendukung satupun calon yang di DKI ya, ini konteksnya DKI. Jadi Ahoker dan anak Abah kali ini sejalan seirama. Gimana Mas Indra? ya inilah yang membuktikan perbedaan antara pemilih di Jakarta dengan mungkin daerah-daerah lain yang menganut prinsip pecah gesang derek tokoh. Artinya
nurut, tokohnya nyuruh A, mereka akan ikut A, kan gitu. Kalau tokohnya nyuruh B, mereka akan ikut B. Tapi di Jakarta tidak seperti itu. Bahkan mengatakan ya walaupun Pak Ahok itu bagian dari PDIP dan mungkin bahkan misalnya dijadikan ketua tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, nggak berarti kemudian Ahoker nih, pendukungnya Pak Ahok akan mencoblos pasangan Pramono Anung Rano Karno. Mereka bisa punya pilihan sendiri atau ya tadi memilih menjadi golput karena sudah muak dengan kondisi pilihan di Jakarta yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Begitu juga dengan pendukungnya Mas Anies, walaupun jadi kan kemarin kita membahas tentang video kita tentang tawaran Mas Anies menjadi tim pemenangannya Pramono Anung kan, kita melihat responnya juga buat pendukung Pak Anies, walaupun misalnya menjadi ketua tim pemenangan pun tidak terus mencoblos pasangan yang didukung oleh Mas Anies, karena mereka lebih memilih Mas Aniesnya kan gitu. Kalau Mas Anies yang maju mereka coblos, tapi karena bukan Mas Anies, jadi mereka antara ya mereka melihat mana yang terbaik atau bahkan yang lebih banyak ada gerakan golput ini. Jadi itu yang membedakan pemilih Jakarta dan mungkin di daerah-daerah lain. Artinya pemilih di Jakarta lebih kritis, lebih punya pandangan sendiri, tidak sekedar hanya ikut perintah tokoh. Nah, ini yang sebetulnya memang menyulitkan beberapa pihak untuk bisa mencoba mengontrol kondisi Jakarta. Nah, tetapi saya menyarankan memang warga Jakarta untuk jangan sekedar golput saja, karena golputnya itu juga kalau kita tidak datang ke TPS, itu bisa jadi kertas suara kita bisa digunakan. Ini bisa loh, ada kemungkinan digunakan pihak-pihak tertentu untuk seolah-olah kita menggunakan hak suara padahal tidak. Itu yang sangat berbahaya. Jadi ya pertama betul-betul kaji lah. Kita punya 3 pasangan ini, ya kan? Jakarta kan punya 3 nih, udah fix ya Mas, 3. Ya. Pertama adalah pasangan Rawon. Rawon apa Rido sih? Saya suka Rido makan rawon. yang jelas orang Jakarta bukan penggemar rawon gitu, orang Timur penggemar rawon gitu. Jadi pasangan Ridwan Kamil Suswono, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana dari Independen, dan yang terakhir adalah pasangan dari PDIP Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Nah, tolong dikaji betul lah, lihat program mereka, lihat kampanye mereka. Jadi kita tetap mengawal, karena apapun ceritanya salah satu dari mereka akan memimpin Jakarta. Kita nggak bisa hanya lepas begitu saja menganggap tidak menarik. Ini akhirnya mereka nanti malah siapapun yang terpilih ya bisa berbuat sesuka hati karena dianggap memiliki legitimasi dari warga Jakarta, padahal kan tidak. Nah, tapi betul-betul dilihat, betul-betul dikaji. Kalau memang akhirnya ujungnya kita memang tidak sepakat, ya tetap datanglah ke TPS, ya dicoblos semua silahkan, tapi jangan sampai kartu suara kita itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu yang sering eh, tidak dipahami oleh masyarakat ya, ada kemungkinan itu. Ya kita tidak menuduh, tapi kan kemungkinan itu ada. Makanya jagalah suara kita. Itu yang paling penting. Nah, di sini kan kita bisa melihat Mas dampak dari upaya kalau yang namanya sebuah pemilihan umum itu direkayasa. Rakyat itu jadinya apa ya? Dia marah, rakyat itu sebel, rakyat itu kesal. Ini kita harus menghentikan lah pola-pola rekayasa pemilu seperti ini yang bahkan dibungkus dengan seolah-olah demokratis. Orang kan selalu mengatakan, ada pihak yang mengatakan, toh rakyat
yang memilih kok. Nah, tapi dari awal pilihannya itu bukan pilihan rakyat kan, itu kan ibaratnya kita disuruh milih 3 makanan tadi antara rawon, gudeg sama nasi padang. Tapi kita nggak suka tiga-tiganya. Orang jadi nggak mau kan. Nah, lebih baik memang dari awal itu aspirasi rakyat yang betul-betul diangkat. Nah, ini kita perlu menyuarakan terus supaya partai politik itu juga punya kader-kader yang baik, yang terus muncul, dikenal oleh masyarakat. Jangan ya tiba-tiba saja muncul yang tidak dikenal, yang warga juga mempertanyakan kualitasnya, kapasitasnya. Nah, ini selain Jakarta, Mas, ini juga ada hal yang menarik sebetulnya. Data dari KPU itu ada 43 daerah yang cuma satu pasangan. Jadi 43 daerah itu lawannya kota kosong. Ada satu provinsi, yaitu Papua Barat, yang lain 5 kota dan 37 kabupaten, itu rakyat nggak punya pilihan. Jadi pilihannya cuma satu pasangan dan kota kosong. Ini hal-hal yang menurut saya memang bisa merusak demokrasi. Dan ini juga sebetulnya kesalahan dari partai politik juga yang dalam melaksanakan kaderisasi itu tidak maksimal, tidak optimal. Harusnya pendidikan politik itu terus diberikan, jadi jangan hal-hal yang memuakkan malah yang ditampilkan ke masyarakat kan. Karena yang sekarang muncul kan ya bagaimana misalnya yang baru rame kemarin. Ada putusan MK, kemudian DPR buru-buru mau mengubah putusan MK itu. Kan orang jadi muak, orang jadi marah karena eh, harusnya kan tidak seperti itu. Semua orang tahu keputusan MK itu final and binding. Jadi ini catatan penting buat partai politik, manapun itu partai politiknya, lakukanlah pendidikan politik, lakukan kaderisasi yang baik, sehingga kita akan muncul pemimpin-pemimpin baru. Nggak itu-itu aja yang muncul, atau bahkan malah hanya nepotisme, hanya keluarga-keluarga dari tokoh-tokoh tersebut. Indonesia itu 270 juta jiwa. Kita pasti punya lah calon-calon pemimpin yang baik, tinggal diberikan kesempatan. Nah, ini catatan penting karena memang di 5 tahun lagi akan ada pemilihan presiden, 5 tahun lagi akan ada pilkada, yang nggak tahu ada perubahan atau enggak. Karena pengalaman tahun ini, Mas, sebetulnya juga banyak yang mengeluhkan, terutama dari partai politik. Kenapa akhirnya kesulitan untuk mendapatkan calon, ya juga masih lelah dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini kan di tahun yang sama. Terus tiba-tiba harus melaksanakan pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah, yang jumlahnya seluruh Indonesia. Kalau dulu kan cuma sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu. Ini langsung brok 500 sekian, itu kesulitan juga, yaitu bagian dari kurangnya proses kaderisasi. Jadi inilah yang catatan buat kita semua, tapi apapun itu tetap saran saya kita kawal calon-calon yang ada di daerah Anda, jangan hanya Anda kalau nggak suka kemudian Anda tinggalkan, Anda nggak datang ke TPS, tetap kita kawal karena apapun hasilnya, para pemimpin ini akan mengatur kondisi kehidupan kita bernegara di 5 tahun ke depan. Termasuk kalau tadi yang kota kosong itu yang menang. Kota kosong yang menang itu berarti akan ada orang suruhannya Pak Prabowo sebagai PJ gubernur atau PJ wali kota atau PJ bupati yang akan memimpin daerah Anda selama 5 tahun karena aturannya begitu. Jadi malah rugi juga kan kalau akhirnya kota kosong yang dipilih akhirnya kita dapat kepala daerah giveaway. Ya kan, ya kalau pas yang bagus nggak apa-apa, tapi kalau ternyata nggak cocok
dan juga merasa tidak punya tanggung jawab terhadap rakyat, kan kasihan warga di daerah tersebut. Gitu, Mas. Ya, nah ini kalau melihat dari gejala-gejala sekarang ini konteksnya pemilu DKI. Itu kalau misalnya Ahoker dan anak Abah itu sepakat sama-sama golput ya sebetulnya. Ini nggak tahu ada gerakan CS itu coblos semua atau mereka tidak datang di kotak suara itu, tapi nanti hasilnya kan sama-sama tidak sah surat suara itu. Baik Ya, dicoblos maupun kosong tidak sah. Ini sebetulnya sikap ini sebenarnya bukan bukan menunjukkan mereka buta politik, justru mereka sebetulnya melek politik, ya. Melek politik tapi tidak ada pilihan yang sesuai dengan aspirasi mereka. ya, Nah, ini Mas Indra bagaimana melihatnya? Karena kemungkinan ini saya tidak tahu ada survei apa tidak yang melakukan gerakan CS atau tidak mendukung Ahok misalnya Ahoker atau anak Abah itu kemungkinan sebagian besar adalah anak-anak muda. Nah, Mas Indra melihatnya bagaimana ke depannya nih kalau anak muda ini dari awal dari sekarang ini melek politik tapi dibuat hands up gitu ya, angkat tangan terhadap pilihan-pilihan politik yang ada di depan mereka. ya, yang tadi saya sampaikan memang seakan-akan memang seperti buah si malakama ya. Kalau warga Jakarta atau warga daerah manapun lah, misalnya memilih kota kosong atau golput atau nyoblos semua, kan nggak berarti terus kepala daerahnya nggak akan terpilih, ya kan? Bisa jadi kepala daerahnya memang orang yang sebetulnya nggak punya rekam jejak yang baik di pemerintahan, bahkan tidak dikenal, atau bahkan tadi akhirnya yang jadi malah seorang pejabat PJ, jadi suruhan pemerintah pusat, bukan. Jadi kalau istilahnya kan gubernur giveaway, kan wali kota giveaway, bupati giveaway, itu yang bisa, yang rugi masyarakat lagi kan, karena tidak sesuai dengan pilihan mereka. Nah, itu yang menurut saya setiap langkah kita memang ada konsekuensinya. Ya memang rakyat ini dalam kondisi yang serba salah, tetapi jangan sampai malah kita lengah, jangan sampai kita merasa udahlah, udah males nih begini, udah golput aja lah, atau terus akhirnya kita selama 5 tahun hidupnya menderita, Mas. Karena dengan kita golput tadi, ternyata orang yang betul-betul tidak bisa kita pegang memerintah daerah kita selama 5 tahun ke depan. Yang rugi kan kita juga. Jadi dalam video kita kali ini kita justru menyarankan kesal boleh, tapi jangan emosional. Kita harus tetap menjadi pemilih yang rasional. Ya betul, kita dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan karena kita diberikan pada pilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi kalau sampai kita tidak memilih, kita tidak golput, bukan berarti kita nggak punya konsekuensi. Kita bisa tetap dapat orang yang betul-betul bahkan lebih buruk dari pimpinan daerah yang sekarang misalnya, bahkan dibandingkan dengan PJ misalnya. Ya, sekarang kan PJ Gubernur Jakarta nih, ya kan, yang banyak keluhan lah dari masyarakat, ya kan, faktanya kan begitu. Nah nanti kalau kita juga menjadi golput di Jakarta, bisa jadi kita punya kepala daerah yang lebih buruk dari PJ yang sekarang. Karena tadi nggak kita kawal kan, kita udah terserah lah siapa aja lah. Nah ini yang jangan sampai itu terjadi karena yang rugi kita juga. Jadi saran saya, siapapun itu, teliti betul, kawal betul, lihat visi misinya, lihat janjinya, bagaimana rekam jejaknya. Jadi jangan sampai justru orang yang salah kita biarkan untuk menang di daerah tempat kita tinggal. Itu catatan yang sangat penting. Baru kalau memang ternyata kita betul-betul merasa nggak cocok, nggak ada yang ini, ya silahkan, itu pilihan Anda untuk golput. Tapi golput pun ada konsekuensinya dan itu bisa berbalik menyerang kita sendiri karena berhubungan dengan hidup kita di 5 tahun ke depan. Ya, itu para Ahoker dan anak Abah. Jadi berpikir ulang untuk CS atau golput. Jadi, tapi itu tadi
pendapat dari Mas Indra Karismi aja. Anda semuanya tentu memiliki pendapat lain dan Anda bisa menuliskan pendapat Anda di kolom komentar ini. Bagaimana sebaiknya Anda bersikap dalam pilkada tahun ini, khususnya ini yang warga Jakarta yang paling panas situasinya ya. Ahoker dan anak Abah itu sangat kecewa karena masing-masing idolanya tidak berada di kotak suara pilkada ini nanti. Terima kasih Mas Indra Karismi Aji. Terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.